Itu satu macam ya, yang menafikan kias. Ada macam kedua, dorpun minhum napaul kiasa wajtahadu bil ahkam ta'allukan bi pahwal kalam. Ada lagi yang tidak mau menerima kias, mereka berijtihad ya. Bil ahkam artinya mencari hukum, ta'allukan ya, arti berpegang dengan pahwal kalam atau mafhumul khitab. Sama juga arti mafhumul khitab, artinya yang zahir sama. Tuh ke ahli zahir ya. Seperti ahli zahir artinya mazhab zahiriyah ya. Nah, bagaimana ini? Boleh nggak nih dijadiin pemimpin? Ikhtalafa ashabu Syafi'i. Nah, ulama pengikut Imam Syafi'i beda pendapat mengenai boleh dan tidaknya diangkat menjadi pemimpin atau menjadi qadhi. Fi jawazi taklihimul qadha ala wajhin. Ada dua pendapat. Satu, la yajuzu, nggak boleh ya. Nggak boleh juga ya, nggak boleh diangkat. Kenapa nggak boleh? Lil makna mazkur, dengan alasan tuh. Makna maksudnya dengan alasan yang tersebut di atas. Apa alasannya? Karena mereka itu pengetahuannya enggak sempurna. Sebab masalah-masalah yang timbul itu kebanyakan bisa diselesaikan melalui kias. Kalau mereka enggak menerima kias sebagai sumber hukum, bagaimana nanti dia dapat menyelesaikan masalah yang baru gitu? Itu makna mazkur atau alasan tersebut di atas. Kenapa mereka nggak boleh dilantik menjadi qadhi? Nah, ada pendapat kedua, Ashabu Syafi'i mengatakan yajuz, boleh. Li'annahum yu'tabaruna wadihul ma'ani. Li'annahum ya'tabirunahu wadihal ma'ani wa in adalu an khawfiyil qiyas. Alasan mereka bisa diterima karena mereka itu dipandang wadihul ma'ani, artinya yang zahir itu kan makna yang zahir itu, pemahaman makna zahir itu jelas. Wa in adalu an khawfiyil qiyas, walaupun mereka menyimpang tuh daripada qiyas yang tidak terlihat. Baik. Nah, fa iza sabata ma wasabna min asyurutil mu'tabarah fi wilad qada fala yajuzu ayyuwaliya illa ba'dal ilmi ijtimaiha bihi. Nah, kembali lagi kepada persyaratan seorang pemimpin tadi harus memenuhi 7 syarat tadi ya. Kembali lagi apabila sabata ada, sabata itu bukan tetap, apabila lengkap ma wasabna, apa yang sudah aku sebut, minasyurutil mu'tabarah, syarat-syarat yang memang dipandang, fi wilayatil qada ya, persyaratan seseorang menjadi wali ya, menjadi pemimpin atau qadhi, persyaratannya itu sudah lengkap semua, maka ya la yajuzu aywali ya. Nah, ini pun tidak boleh aywali, tidak boleh dilantik illa ba'dal ilmi bijtima'iyah, kecuali kalau diketahui semua persyaratan tadi sudah terhimpun ya. Ini ya. Kalau memang persyaratannya belum lengkap kagak boleh dilantik. Nah, baik. Nah, kemudian imma bitaqaddumi ma'rifatin wa imma bihtibarin wa mas'alah. Nah, diketahuinya seseorang sudah memenuhi persyaratan, diketahuinya itu bisa dengan dua. Pertama, bitaqaddumi ma'rifah, memang orang itu sudah terkenal. Orang itu sudah terkenal, orang alim. Oh, udah. Berarti orang itu sudah memenuhi. Seperti umpamanya Abu Bakar diangkat jadi pemimpin, masa Abu Bakar ditanya? Ya ditanya, ini enggak, orang udah pada tahu kalau Abu Bakar itu hebat. Umar jadi pemimpin, enggak perlu ditanya. Mau orang udah pada tahu dia orang alim. Ya, Utsman, Ali. Tetapi kalau memang dia itu belum diketahui, harus ditanya dulu. Nah, yang kedua ini, seseorang diketahui memenuhi syarat atau tidak dengan dua cara. Yang pertama dengan cara taqaddumi ma'rifah. Artinya taqaddumi ma'rifah, memang sebelumnya orang itu udah diketahui orang alim, nggak perlu diuji. Nah, yang keduanya diketahui orang itu memenuhi syarat bihtibar, dengan ujian. Seperti tadi yang Mu'adz bin Jabal tuh saat Nabi kita menyalonin jadi gubernur negeri Yaman, ditanya dulu Nabi. Nah, itu kalau memang sebelumnya belum diketahui apakah dia orang alim atau tidak ya. Baik, nah sampai di sini ya. Waqad qala Rasulullah. Nah, ini contoh
yang memang sebelumnya udah diketahui tanpa harus ditanya, seperti Rasulullah melantik Ali itu jadi qadhi. Ya, jadi Ali kalau ditanya itu. Tapi waktu melantik Mu'adz ditanya dulu, itu sama Nabi ya. Nah itulah contohnya ya. Baik, dikit lagi tanggung sampai paslon. Mana tadi contohnya? Waqad qala Rasulullah Aliyan alaihissalam al-Yamana. Ali pernah dilantik menjadi gubernur Yaman tuh sebelumnya Mu'adz itu ya. Walam yahtabirhu, Rasulullah nggak menguji Sayyidina Ali ya. Kenapa? Li'ilmihi bihi, karena Nabi udah tahu kalau Ali itu orang pintar ya. Lakinnahu wasah, namun walaupun kagak diuji, Rasulullah pesan ya, pesan kepada Ali ala wajhil qadha ya. Apa kata Rasulullah kalau sebelumnya Ali menjadi qadhi? Kata Rasulullah, idza hadara khasmani baina yaday, ya Ali, kalau nanti kamu menjadi gubernur di Irak, ada dua orang yang berselisih menghadap kamu baina yaday, fala taqdi li ahadima, jangan kamu memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar antara keduanya, hatta tasma'a kalamal akhar, sehingga kamu mendengar dulu ucapan yang lain gitu ya. Jadi dengerin dulu, dia ngomong gini, dia ngomong ini, semua dengerin dulu baru kamu hukumin, jangan dengar sepihak gitu. Nah itu bukan artinya Rasulullah menguji Ali, hanya mesen. Nah kemudian faqala Aliun alaihissalam, kata Sayyidina Ali alaihissalam, ma uskilat alayya gitu, ma uskilat alayya qadiyatun ba'da. Artinya apa? Tidaklah ada yang muskil, tidaklah ada yang sulit perkara yang aku hadapi ba'daha, setelah Rasulullah wasiatin saya. Jadi Rasulullah bukan menguji di sini, hanya ingin berpesan. Setelah Rasulullah pesan, kata Sayyidina Ali, tatkala aku menghadapi masalah, tidak ada yang sulit bagiku. Nah itu contoh kalau memang orang diketahui alim nggak perlu diuji. Nah sebaliknya, wa ba'atsa Mu'adz, tatkala Rasulullah ya memutus Sayyidina Mu'adz sebagai gubernur dipilih, maka Mu'adz diuji dulu oleh Rasulullah ya. Ikhtabarahu. Nah, ya, jadi untuk mengetahui seorang jadi pemimpin memenuhi syarat atau tidak dengan dua cara. Ya bisa jadi terkenal di orang alim atau dengan cara diuji. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini kan kalau kita lihat dia eksekutif dan sekaligus juga yudikatif. Jadi dia gubernur sekaligus juga dia sebagai qadhi. Kalau syarat-syarat ini kalau kita buat di kita negara kita sendiri, dia cocoknya yang mana? Presiden masuk atau apa, atau mungkin jaksa? Ya seharusnya yang namanya eksekutif apa ini harus sama harusnya. Nah, apalagi kan sekarang ada eksekutif, ada Legislatif. Kalau legislatif kan yang anggota DPR, MPR yang bikin undang-undang. Nah ini sebetulnya sudah menyimpang. Yang bikin undang-undang itu Allah itu. Jadi manusia nggak boleh bikin undang-undang. Ya, jadi di dalam Islam nggak ada yang namanya Legislatif nggak ada, semuanya eksekutif. Undang-undang itu nggak boleh dibuat oleh manusia. Makanya tadi itu mesti seorang pemimpin mujtahid. Ya. Jadi seandainya ini hukum belum ada ketentuan di Al-Quran, bukannya kita bikin hukum, kita cari hukum yang bersumber dari Quran dan hadis. Jadi di Islam tuh nggak ada istilahnya apa sih? Yang ada hanya eksekutif. Itu. Berarti ini cocok buat artinya kalau kita katakan buat syarat jadi gubernur, bupati, semua. Ya. Makanya kalau hukum Islam nggak ada yang demo, mana demo? Sebab yang bikin hukum Allah. Kalau yang bikin hukum manusia kan ada kepentingan-kepentingan, ada orang-orang yang dirugikan. Yang demo itu biasanya yang dirugikan itu.
masalah ahkam ada modul Jawadin masih karangan Imam Mawardi juga sama. Ini maklum aja di bahasa 1000 tahun yang lalu. Ini Imam Mawardi meninggalnya tahun 450 Hijriah. 450 nih. Sekarang udah 1442, 1000 tahun ya. Jadi maklum aja bahasanya gitu ya, bahasa orang 1000 tahun yang lalu. Bahasa Arab. Nah, kata Imam Mawardi al-halatu rabi'ah, masalah itu ya. Hal yang keempat. Apa ini maksudnya hal yang keempat? Ya, jadi supaya nyambung sama yang ini, kita ngaji udah 5 bulan yang lalu belum nyambung lagi. Hal yang keempat apa? Ini kita berbicara kemarin masalah ya, di halaman sebelumnya saya simpulin aja supaya nyambung nih ya. Manusia, ini kata Imam Mawardi, manusia saat dibebani itu kan, yang dibebani namanya orang mukallaf gitu. Orang yang dibebani, maksudnya apa dibebani? Diwajibkan melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Kalau bahasa fikihnya orang mukallaf itu muslim akil balik. Muslim akil balik berarti dia dibebani, diperintah Allah menjadi khalifah. Artinya menjadi khalifah, melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Nah, orang mukallaf itu ada macam-macam dulu ya. Yang pertama adalah seorang mukallaf yang melaksanakan perintah Allah, jauhin larangannya ala halil kamal. Apa itu halil kamal? Semua perintah Allah yang wajib, yang sunnah dilaksanakan. Yang dilarang oleh Allah, yang haram, yang makruh semua ditinggalin. Wah, itu yang paling nomor 1. Itu halal dulu lah tuh. Sekarang hal yang berapa ini? Hal yang kedua. Adapun hal yang kedua, seorang mukallaf yukosir. Apa kalau yang tadi kan ya yati ala halil kamal. Kalau yang kedua ini kurang tuh. Perintah Allah enggak semua dilaksanakan. Larangan Allah enggak semuanya diapain? Ditinggalin. Nah, ini kita berbicara yang kedua nih. Yang pertama enggak ada omongan itu. Ya. Semua perintah Allah dilaksanakan, yang wajib, yang sunnah. Semua larangan Allah yang haram makruh tinggalin, enggak ada omongan nah. Yang kita omongin ada hal-halnya ini yang kayak model kita nih, yang setengah-setengah. Nah, ini yang kita omongin kita nih. Hal yang kedua yukosir. Nanti yukosir kalau malim bahasa teledor. Nah, yang teledor itu artinya masih ada yang perlu dikerjain. Nah, orang yang teledor ini ada berapa nih? Ada macam-macam. Nah, sekarang teledor yang keempat nih. Sekarang teledor yang keempat. Mana gambaran teledor yang keempat? Nah, al-halatul rabi'ah. Teledor yang keempat. Nah, gimana gambarannya? Ayakuna taksiruhu bihistisqalan lil istifa. Teledornya, kurangnya nggak lengkap dia melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Istisqalan karena berat ya. Lil istifa, arti kalau dia ingin memenuhi perintah Allah, memenuhi larangan Allah, berat banget kan, kayak model kita namanya berat. Zuhdan bitamam, artinya zuhud. Nah, kalau zuhud ada zuhud yang memang disuruh gitu. Kalau zuhud yang disuruh dunia itu, kita disuruh nih kalau dunia zuhud. Nah, jadi jangan banyak-banyak, sekedar untuk yang darurat-darurat aja, itu dunia. Tapi kalau zuhud melaksanakan perintah Allah, zuhud ya. Jadi perintah Allah yang dilaksanakan zuhud, artinya ya sekedar aja. Itu zuhdan bitamam. Zuhdan zuhud untuk dapat menyempurnakan perintah Allah. Zuhud sehingga tidak dapat menyempurnakan perintah Allah. Atau dengan kata lain, iktisaron ala masalah, dia laksanakan perintah Allah hanya singkat itu. Iktisar hanya sebatas
hasanah yang dia mampu aja gitu. Qillatuk tiros bima baki, qillat sedikit, iktiros bima baki. Jadi yang dia kerjain yang dikitan banyakkan ditinggalin gitu, yang sunat-sunat ditinggalin. Kan yang dikit itu yang patuh, yang banyak itu apa? Yang sunat kan? Contoh rukun sholat dikit. Ada yang bilang rukun sholat 13, ada yang bilang 17. Tapi sunat sholat ratusan. Jadi orang yang hal yang keempat, yang teledornya, dia nggak bisa sempurna melaksanakan perintah Allah karena merasa berat. Zuhud tidak mau menyempurnakan perintah Allah, hanya sebatas apa yang dia bisa. Qillatul di semua kata itu hampir sama itu. Qillatul tiras mabaki, sedikit yang tersisa. Maksudnya yang tersisa itu yang sunat-sunat, yang banyakkan dia tinggalin. Nah, orang yang hal seperti ini ala salasi aduk, ini ada 3 macam lagi nih orang yang keempat ini. Orang yang keempat ini yang tidak sempurna melaksanakan perintah Allah jauhi larangan ada 3 macam. 1, ahaduha ayakuna ma'afalla bihi wa qassara bihi ghairu qadih gitu. Yang ditinggalin tidaklah qadih gitu. Yang ditinggalin tidaklah merusak, qadih merusak yang fardu. Yang ditinggalin itu tidak merusak yang fardu. Nah, ini yang penting. Seperti tadi, sholat yang dikerjain hanya rukun-rukunnya doang, sunat-sunatnya enggak. Nah, berarti kan orang yang ninggalin sunat enggak merusak rukun-rukunnya. Ya, gitu. Ghairu qadih, tidak mengurangi fardu-fardu rukun-rukun. Karena yang ditinggalin hanya apa tuh? Yang sunat-sunat saja. La mani'a min ibadah. Artinya tidak mencegah ibadah, makanya ibadah tetap sah. Karena yang rukun-rukun ditinggalin, yang ditinggalin hanya yang sunat-sunat saja. Contoh nih, yang dicontoh. Kamanikta sorobil ibadah ala fi'li wajibatiha. Seperti orang yang hanya menyingkat ibadah yang dikerjain oleh yang wajib saja. Wa amila muqtaradatiha, sama juga itu. Jadi panjang-panjang ini dia yang diamalin yang fardu-fardunya saja, sama yang tadi. Wa akhalla bi masnunatiha wa hayatiha, dan dia akhalla artinya merusak tidak dia kerjain yang sunat-sunat, yang hayat. Nah, orang sholat kan sunatnya ada 2, ada sunat apa namanya? Muakkadah, ada sunat hayat. Ya, yang sunat muakkadah yang ditinggalin, apa yang hayat ditinggalin. Nah, orang yang kayak model mukallaf yang seperti ini bagaimana itu hukumnya? Pada musibun, orang ini musib. Artinya orang ini berbuat buruk. Tapi buruknya bima taroka, yang ditinggalin gitu. Yang ditinggalin sunat-sunat itu buruk. Apa dia buruk? Aturan dia dapat pahala kagak gitu. Kan namanya buruk. Sedangkan kita hidup di dunia ini kan ya tugas kita mencari pahala gitu. Nah, Allah Ta'ala kasih lapangan pahala ditinggalin gitu, walaupun itu gak dosa, kan sayang-sayang. Nah, orang ini termasuk musiun. Nanti orang berbuat buruk bima taroka, pada sunat-sunat yang ditinggalin. Tapi isaatan malayastahiq wahidan, buruk yang ditinggalin tidak ada dosa gitu. Kan orang yang meninggalin sunat kan gak dosa, nggak ada wahid, nggak ada ancaman. Beda kalau yang ditinggalin yang fardu, la yastahiq, buruknya tidaklah berhak mendapatkan dosa. La yastaujibu iqaban, sama juga itu dia enggak wajib atau enggak berhak mendapat siksa. Li'anna ada wajib yasqutu anhu liqab. Karena yang rukun-rukun tadi udah dikerjain, berarti siksaan Allah udah diangkat sama dia. Wa ikhlaluhu bil masnun yamna'u min ikmalis thawab. Namun akan tetapi dia ninggalin yang sunat berarti dia tercegah dari kesempurnaan pahala. Yang tadinya
pahalanya sempurna. Kalau dia ngerjain yang sunat akhirnya pahalanya berkurang gitu, tapi nggak siksa. Waqad qala ba'dul hukama, ini kata sebagian ya para ahli hikmah ya, man orang bijak itu, man tahawana bidini hana, ini pepatah mengatakan man tahawana bidin, orang yang meremehkan agama. Meremehkan itu artinya yang ngerjain yang sunat, itu meremehkan. Orang yang tidak ngerjain yang sunat, ahana bidin, meremehkan ajaran agama, hana dia hina. Apa tuh hina? Orang-orang dapat pahala sempurna, dia kagak. Wa man ghalabal haqqa lana, man ghalabal haqqa lana, orang yang ghalabal haqq lana, orang yang apa? Orang yang apa? Ghalabal haqq artinya ya, orang yang tidak, orang yang dikalahkan oleh yang hak, lana. Lana itu apa? Lana ya, lembut atau lemah gitu. Nah, yang menjadi syahid kita yang pertama ini mantahawana bidini ana, itu yang berkaitan dengan tema kita. Kalau syair, kata syair, yasunu wa yasunu taubatuhu wa yatruku wa yazalika la yasunu. Yasunu taubatuhu, dia itu memelihara taubatnya. Dia memelihara taubatnya. Yang wajib-wajib ya, yang wajib-wajib saja yang dikerjain. Wa yatruku ghairu dzalik, dan ditinggalin selain itu. Maksudnya selain itu, selain yang wajib ditinggalin sunat. La yasunu, enggak dipelihara, enggak pelihara, dia enggak kerjain. Wa ahqu masonal fata, sepantas yang dipelihara oleh seseorang ya. Wara'a amanatuhu wa dinuhu, orang yang memelihara amanatnya dan agamanya. Maksudnya sebagus-bagus seseorang apabila yang dikerjain bukan hanya yang wajib saja, yang sunat pun harus dikerjain. Nah, itu macam pertama tuh, orang yang apa tadi yang mukallaf, yang merusak gitu, yang ditinggalin yang sunat-sunat saja. Nah, sekarang yang kedua nih, kan ada 3. Al-Qur Busani ayyaku nama akhwal labihi min mafrutin ibadatuhu, yang ditinggalin adalah apa itu? Ma'akhwala, yang dirusak itu min mafrut ibadat, yang memang wajib, ibadat yang memang wajib ya, ibadat yang memang wajib tinggalin. Contoh, lakin layak tapi tidaklah merusak ya, layak tahu tangkama dia lima mabok ya, tapi tidaklah merusak ninggalin yang tersisa lima mabok apa yang sudah. Nah, itu kan susah dipahami. Contoh, dengan adanya contoh bisa kita pahami kata ibarat ini. Kaman akmala ibadatin, seperti orang yang ibadahnya sudah sempurna. Maksudnya sudah sempurna, rukun-rukunnya dikerjain, sunat-sunatnya juga dikerjain gitu. Kalau ini kan enggak, yang dikerjain fardunya aja, yang rukunnya enggak. Oh, ini kok fardunya dikerjain ya, sunatnya dikerjain. Tapi sayangnya itu akholah biwaidiha ya. Namun akholah biwaidiha merusak yang lainnya, merusak yang lainnya. Artinya apa? Fardu rukunnya dikerjain, sunat dikerjain, tetapi rukun-rukunnya nggak memenuhi syarat. Rukun-rukunnya nggak memenuhi syarat gitu. Nah, ini lebih buruk daripada yang tadi. Lebih baik kita ngerjain rukun-rukun tapi rukunnya benar gitu, walaupun sunatnya ditinggalin. Tapi juga ini rukunnya dikerjain, sunat dikerjain, tapi yang rukun-rukunnya masih belum benar. Nah, walaupun sunatnya dikerjain, tapi kalau rukun-rukunnya orang sholat umpamanya, takbiratul ihramnya belum benar, baca Fatihahnya belum benar, sementara yang sunat-sunat dikerjain. Mana lebih baik? Sama yang tadi, rukunnya
maqbulin ibadatu wa huwa qadirun bima amila minha, ya. Apa itu? Orang merusak ibadah yang baru dan rusak dengan benar. Qadirun bima amila minha, qadirun itu artinya sama itu merusak yang dilakukan. Contoh, kan ibadah alati yang tadi itu ba'du habibahnya, seperti ibadah yang berkaitan satu sama lain. Yakun muqasiru bi ba'diha, tarikan di jami'ah. Sebagiannya, ya. Sebagiannya juga masih belum benar, yang sebagiannya ditinggalin. Contoh, Allah perintah kita sholat 5 waktu, yang dikerjain apa? Maghrib, zuhur, asar, subuh kelewatan. Nah, ini lebih buruk lagi. Karena yang palu itu sendiri, kalau yang tadi kan hanya berupa rukun-rukun. Ya. Tarikan di jamiah, yang lain ditinggalin, hanya dikerjain sebagian saja. Nah, kalau orang yang kayak model begini ini, la yuhtasabu lahu ma'amin. Kalau ini amalnya udah kagak dipandang, kagak dihitung, ya, kagak dicatat. Nah, ya. Li'ikhlali ma'bakian, karena dia nggak ngerjain yang lainnya itu. Ada aswa'u akhwalil muqassirin, ini lebih buruk daripada yang pertama dan yang kedua. Ya. Haluhu wa haluhu lahiqatun bi ahwalit tariqin, hanya sama aja sama orang yang ninggalin semua. Jadi kita yang ninggalin, kita ngerjain sholat 2 waktu 3 waktu, sama aja seperti orang ninggalin semua sholat yang 5 waktu. Bahkan ya apa ini? Bahkan kot ya, kot tukul lipat malah yusotu pardon walai balihapan. Bahkan tukul lipat malah yusotu pardon, bahkan tak kalah pada, bahkan orang itu telah memberat-beratkan dirinya, tetapi melakukan perbuatan yang tidak menggugurkan. Capek-capek ini, capek-capek dia sholat 2 asar, ya, karena nggak dihitung sholatnya, ya, kan capek-capeknya. Layu adihapan, tidak menunaikan hak Allah. Oleh karena itu, sahabat tarikin istiqomah sama aja seperti orang yang sama sekali ninggalin fardu, sama saja dosanya sama seperti orang yang sama sekali ninggalin fardu. Nah, itu dosanya sama. Berarti kan capek-capek. Wazana alaihim pitakalufi malayufid, bahkan orang itu bukan hanya mendapat dosa, tambah lagi apa itu? Takaluf malayufid, ya. Artinya dia memberat-beratkan badan yang tidak ada faedah. Kalau tadi kan nggak gitu, mungkin dia udah dapat dosa, nah